Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina. Dengan kita juga Al-Mukarram Al-Ustaz Zaki Muhammad yang saya hormati dan mudah-mudahan beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kepada Al-Ustaz Ugi Hidayat SAG, juga Al-Ustaz Rifal Firdaus, Ustaz Firman Ginanjar, wabil khusus pimpinan Majelis Qurbil Mustafa Bapak Haji Haryanto keluarga. Mudah-mudahan beliau-beliau ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, insyaallah saya tidak terlalu panjang. Insyaallah bil barokah. Tetap kajian Safinah kita kaji walaupun hanya 1 atau 2 ayat. Untuk itu bil barakah mari kita bacakan suratul Fatihah untuk musannif kitab Safinah An-Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kali ini adalah di pasal yang ke-12, Surutul Wudu'i Asyaratun. Bismillahirrahmanirrahim. Surutul Wudu'i utawi piro-piro syarat sah wudu iku asyaratun 10. Jadi kita harus paham yang namanya syarat sah wudu ada berapa, itu asyaratun ada 10. Ketika salah satu dari 10 ini kita tinggalkan atau kita tidak laksanakan, maka tidak sah wudu. Kita harus paham nih, ya. Jangan sampai kita meninggalkan yang 10, ya, syarat wudu. Mana yang pertama? Yang pertama syarat sah wudu adalah Islam. Al-Islam, Islam. Secara prinsip yang boleh melaksanakan wudu itu adalah Islam. Non-Muslim tidak sah, walaupun dia paham, bahkan dia tahu fardu wudu, tetap kalau non-Muslim itu tidak sah wudunya. Sebab menurut pendapat Imam Nawawi bahwa wudu itu adalah ibadah badaniyah, maka secara jasmaniah yang boleh berwudu itu adalah orang Islam. Jadi satu syarat sah wudu itu adalah beragama Islam. Yang kedua, watam yizu. Kalau bahasa Jawanya cedok, kalau bahasa Sundanya hideng. Jadi kalau menurut penjabaran bahasa Indonesia itu orang yang paham, yang mengerti yang mana yang perkara yang baik, mana perkara yang buruk, ya, atau dia mengerti mana makanan, mana bukan. Itu namanya hideng, kata kalau orang Sunda. Ya, jadi kalau memang itu misalkan anak kecil atau orang gila, maka dia berwudu, tidak sah wudunya. Ya, jadi syarat yang kedua itu adalah paham mana perkara yang baik, mana perkara yang buruk. Yang ketiga, kita cepat-cepat aja ya. Yang ketiga adalah wanaqau anil haidi wan nifas. Yaitu yang ketiga syarat sah wudu adalah suci daripada haid dan nifas. Jadi bagi ibu-ibu yang lagi haid, ketika melaksanakan wudu maka tidak sah wudu. Atau nifas pasca melahirkan, itu tetap tidak sah wudunya. Ya.
Jadi anak tidak sah wudunya, tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, tidak boleh baca Al-Quran, tidak boleh menyentuh Quran. Ya, jadi orang yang lagi haid, orang yang lagi nifas, maka tidak sah wudunya. Itu adalah syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, wa amma yamna'u wusulal ma'i ilal basyarati. Jadi harus bersih daripada yang menghalangi tuh datangnya air ke kulit, kayak getah, cat, cutek. Hati-hati, cuman cutek ini kita lihat bahan cutek itu apakah menghalangi atau tidak. Kalau henna sama pacar kuku itu boleh. Makanya ibu-ibu lihat dulu, kalau cutek itu menghalangi masuknya air dan bahannya itu, maka itu tidak boleh dipakai dan tidak sah wudunya. Bagusnya jangan pakai cutek, bagusnya kan kita kagak tahu itu bahannya dari apa. Tapi kalau henna sama pacar kuku itu boleh. Itu adalah syarat wudu. Kemudian wa alla yakuna ala udwin ma yughayyirul ma. Tidak boleh ada lagi ya sesuatu yang bisa merubah tuh di anggota kita, yang merubah air. Misalkan begitu wudu teh, misalkan kayak minyak jakfaron ada di tangan kita, di anggota kudu kita, ya maka kemudian ketika diusapkan air itu berubah warnanya, maka itu tidak boleh. Jadi sebelum wudu kita harus bersihkan dulu semua itu. Kemudian lanjut, wal ilmu bifardiyatihi, dan kita harus paham fardu wudu. Nah, jadi kita harus paham mana yang fardu nih, kan kemarin kalian udah ada tuh dibahas yang fardu itu ada 6. Ada niat, ada membasuh muka, ada membasuh tangan dan sikut, ada mengusap rambut di kepala, ada membasuh kaki serta menguncangan, ada tartib. Nah, itu harus tahu. Jangan sampai yang sunat disebut fardu, yang fardu disebut sunat akibat tidak tahu. Itu syarat. Kalau kita tidak paham mana yang fardu dalam wudu, maka tidak sah wudu. Lanjut, wa alla ya'taqida fardhon min furudihi sunnatan. Tuh. Jangan kita nekatkan yang fardu dalam wudu itu kita sebut sunat. Misalkan niat, menurut kita niat itu karena tidak tahu niat itu sunat bukan wajib, maka tidak sah. Membasuh tangan itu bukan wajib, itu sunat, tidak sah wudunya. Kalau kita yang fardu disebut sunnah, maka kita harus pahami dulu mana yang fardu dalam wudu. Kemudian wal ma'u tahur, dan kita harus menggunakan menggunakan air yang suci dan mensucikan. Air mustakmal yang sudah kepake walaupun suci untuk yang lain, tapi untuk berwudu tidak boleh. Ya, maka berwudu itu harus air yang suci dan mensucikan. Kemudian berikutnya waduhulul wakti, masuk atau mancing waktu. Nah ini maksudnya apa? Orang yang kena istihadah atau orang yang beser, kan kalau haid itu maksimal 15 hari. Setelah 15 hari lewat bukan haid lagi tapi istihadah, itu mah boleh wudu, boleh sholat, yang penting rapi. Nah bagi orang yang istihadah atau orang yang beser, jadi wudunya itu harus pas waktu. Misalkan waktu zuhur jam berapa, asal jam berapa. Jadi pas di situ begitu adzan atau begitu masuk waktu baru dia wudu. Beda lagi orang yang kagak punya penyakit, yaitu mah kapan saja wudu. Bahkan dari zuhur tidak batal sampai asar kagak usah wudu lagi. Tapi orang yang punya istihadah, orang yang punya penyakit beser, maka itu wudunya pas waktu wudu atau waktu sholat. Dan jangan dilama-lamain setelah wudu. Misalkan ya ibu-ibu udah wudu padahal dia istihadah, kena istihadah atau beser, udah wudu teh